Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pilot SJRC Indonesia. Penerbangan kali ini saya mau terbang di atas Danau Biru Cigaru Cisoka nih guys ya. Ini saya mau coba longreng pagi hari ini sekitar jam setengah 7 pagi ya. Oke, kita langsung saja terbang gas ke atas ya. Kita lihatnya nih pemandangan Danau Biru Cigaru. Kondisi angin saat ini ya bersahabat, makanya saya sebelum terbang juga saya cek dulu kondisi anginnya guys ya. Dan kita terbang di sini memang melawan arah angin ya. Ini pakai mode sport. Jarak sudah di 300 meter. Ini ketinggian kita naikkan secara bertahap saja. Ini masih 50 meteran ya guys. Oke, saya pilih daerah sini karena memang minim intervensi, yang mudah-mudahan sih harapannya seperti itu, sehingga bisa tembus top limit menuju 3 km. Apakah bisa tembus 3 km guys? Kita coba saja ya. Jarak sudah tembus di 500 meter, ketinggian kita naikkan di 80 meteran guys. Ya, ini di bawah-bawahnya ini view pemandangan persawahan. Ini sayangnya sawahnya habis panen nih, jadi nggak ada kelihatan hijau-hijaunya gitu ya. Oke, kita terbang lagi terus. Ya, baterai aman, masih 100% guys ya. Untuk GPS juga aman, sudah lock, dan geomagnetik juga aman di sini ya. Oke, kita naikkan ketinggian menuju 100 meter. Jarak sudah tembus di 800 meter guys ya. Oke, kita pakai mode sport. Ya, ini sambil kita lihat pemandangan di bawah ya guys. Ini di daerah Cisoka ini ya. Ini sudah mau tembus ke 1000 meter atau 1 km guys. Ini ketinggian sudah di 100 meter ya, nanti kita naikkan lagi perlahan-lahan di ketinggian 120 meter ya guys ya. Kita naikkan ketinggian menuju 120 meter guys ya. Baterai sudah turun di 90% guys ya. Kecepatan angin rata-rata speed rata-rata di 9,7 detik 9,7 meter per detik ya. Ini memang berarti ada indikasi kita lawan angin nih guys. Oke. Speednya masih pakai mode sport dan ketinggian sudah di 120 meter ya. Oke, ini sudah tembus di 1500 meter atau 1,5 km guys ya. Kita masih terbang terus ya. Baterai sudah masih di 90%, masih aman guys ya. Nah, ini view persawahan di bawah ya. FVP sampai sejauh ini lancar, bagus ya, tidak ada patah-patah. Artinya kita melewati area yang bebas intervensi ya, masih minim intervensinya. Jadi memang untuk terbang long range ini kita bisa coba-coba ya guys ya. Gitu loh. Ya paling kalau ada intervensi gambar FVP-nya dia akan delay atau patah-patah. Ini sudah mau tembus di 2 km ya. Kita lihat sedikit lagi, jarak sudah mencapai di 2000 meter atau 2 km ya. Sudah ada notif agar memperhatikan arah angin ya. Baterai sudah di 90% ya, masih aman guys ya. Kita gas terus. Ini mudah-mudahan sih bisa tembus sampai 3 km guys ya. Yang penting teman-teman harus perhatikan kalau long range itu baterai di 60% wajib balik atau pulang ya, di jarak berapapun, karena mempertimbangkan arah baliknya. Jangan sampai nanti baterainya tidak mencukupi untuk sampai di home point, sehingga resikonya bisa turun atau landing di tengah jalan. Itu yang harus dihindari. Oke, jarak sudah mencapai hampir 2,5 km guys. FVP masih bagus ya, karena di bawah kita ini yang kita lewati adalah persawahan. Jadi minim intervensi nih guys. Ini sudah tembus di 2,5 km atau 2000 meter. Kita gas terus. Baterai di 82%, masih aman. Kita ambil foto dulu sambil berjalan. Speednya masih jalan
sudah sedikit nge-lag ya ini, tapi jaraknya masih bertambah sih ya, belum sampai putus nih guys. Kita dorong terus di 2,8 ya, ini masih persawahan, di bawahnya persawahan semua guys ya, cukup rekomendasi terbang di tempat seperti ini ya. Baterai 78% masih aman. Ini sudah di 2900 ya, ini sudah mendekati 3 km atau 3000 meter ya, sedikit lagi. Oke guys, sudah tembus 3000 meter atau 3 km, kita langsung arah pulang atau arah balik saja. Baterai di 70, oh baterai langsung drop ya ketika RTH dari 70%-an, 75% jadi 68% ya. Ya tapi pulangnya nih alhamdulillah kita didorong, dibantu angin. Ini dari distance speed kita lihat 10,9 meter per detik ya, dengan mode sport, artinya drone pulang dengan dibantu arah angin ini guys. Nah, ini salah satu keuntungan kita kalau pulangnya dibantu angin ya, menjaga baterai tidak drop ya, karena kalau lawan angin dia akan drop. Nah, ini baterai di 67% ya, jarak di 2,5 kilo, kita masih arah pulang. Oke, kita turunkan ketinggian secara perlahan ya, ketinggian di 100 meter dulu ya guys, karena masih jarak masih 2,4 kilo, sambil kita menikmati arah pulang perjalanannya. Oke, kita turunkan lagi ketinggian di 90 meter aja menuju arah home point. Baterai di 65%. 64%, jarak masih 2000 meter guys ya, yang penting kita pulang kondisinya tidak lawan angin ya, ini itu yang paling terpenting. Ya, baterai di 60%, jarak masih 1,8 kilo. Kita pertahankan ketinggiannya tetap di 90 meter ya, tampak perumahan-perumahan ya di bawahnya itu ya. Baterai turun lagi di 58% ya, ini perkiraan sih baterai masih sampai home point masih di angka 40% ya, masih aman ya. Nanti kita masih pakai rekam layar ya, kita belum pergunakan rekaman video pakai kartu memori ya, karena mempertimbangkan jangan sampai menguras baterai ya. Sudah di 1,4 km ya, baterai sudah di 55% guys. Ya, sudah mendekati jarak di 1,2 km. Tampak persawahan di bawahnya guys ya, kita diamkan aja ya. Jadi teman-teman kalau long range itu terus terjadi connecting atau putus sinyal remote dengan drone, itu diamkan aja ya, nggak usah dikotak-atik, dia akan RTH secara otomatis. Ini sudah di bawah 1 km ya, mungkin kita akan ambil video nanti untuk ambil view-nya ya. Nah, ini kita mulai aja ambil video, rekaman video. Ya, jadi kalau untuk long range teman-teman gak usah khawatir, karena SJRC di sini dilengkapi fitur Smart RTH. Artinya ketika baterai berkurang atau kritis, dia akan balik sendiri, atau ketika lost motion koneksi dia akan balik sendiri. Oke, itu tampaknya danaunya sudah kelihatan ya, area home point kita. Ini saya naikkan gimbal ke atas sih, terlalu tinggi ya. Jarak sudah di 400 meter menuju home point ya, baterai di 46% guys ya, 350 meter ya, kita turunkan ketinggian secara perlahan ya, jarak di 200 meteran, 100 meter. Nah,
itu di depannya, saya di bawah tuh ya, di pinggir danaunya ya. Oke, kita sudah sampai, dronenya udah kelihatan nih guys ya, sudah sampai di home point dengan kondisi baterai tersisa 46% ya, masih aman guys ya. Jadi kita masih bisa ambil view di sini. Mungkin saya akan ambil video dengan, nah kita stop RTH dulu untuk kita ambil video pakai mode orbit aja guys ya. Kita pakai mode orbit saja untuk ambil pemandangan di sekitar sini guys ya. Sambil kita rekam video. Nah ini tampak danau biru ya, dulu warnanya biru, sekarang warnanya udah nggak biru lagi guys. Ini dulunya bekas galian pasir sehingga membentuk danau. Oke, kita lihat sekeliling danau biru Cigaru. Baterai masih di 44%, masih aman guys ya. Ya, dulu danau ini sangat ramai ya, pas viral ya, danau biru Cigaru. Karena airnya dulu berwarna biru ya, mungkin karena ada gangga ya, atau tanaman dalam air itu ya, bakteri-bakteri, jamur-jamur bakteri dalam air, sehingga airnya tuh ketika kena matahari dia berwarna biru ya. Dan sempat viral dulu tempat ini guys ya. Ada 3 danau di sini kalau nggak salah. Ya, ini salah satu yang saya ambil shootnya di sini, danaunya yang cukup paling luas ya. Baterai 42%. Ya mungkin nanti di baterai sisa 40% kita landing saja. Jadi untuk teman-teman yang perlu diperhatikan ketika menerbangkan drone, jangan dibiasakan baterai sampai drop di bawah 20% ya, karena nanti sel baterainya akan berkurang umurnya ya. Jadi sel baterai bisa drop. Amannya di 40% lah guys. 40% udah landing aja. Oke. Ini kayaknya sudah cukup fitur orbitnya, karena sudah kita ambil sekeliling danau. Tampak persawahan ya. Oke, baterai di 38% ya. Kita stop rekaman. Oke, kita keluar dari fitur orbit dan kita balik aja ya. Kita turunkan, kita landing saja dengan sisa baterai 36%. Oke, demikian penerbangan kali ini sama Dedi Aryadi. Sampai bertemu di penerbangan yang lainnya guys, di tempat yang berbeda. Salam satu langit.